Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Bapak, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami percaya sama seperti pujian yang dinaikkan, pengorbananmu sempurna buat setiap kami, penebusanmu di atas kayu salib, bukti kasihmu yang terbesar buat kami. Kami bersyukur buat semua itu. Kami percaya kami telah menerimanya, dan biarlah kami Tuhan belajar hari ini Tuhan sama-sama untuk merasakan kasih tersebut dengan baik, dengan tepat, dengan apa yang kami terima dan apa yang kami bisa berikan buat orang lain. Kami mau coba lakukan itu Tuhan, dan biarlah semua itu bukan karena kuat kami, karena biar kami ditinggikan, bukan Tuhan, biar namamu yang dipermuliakan, dan sebetulnya untuk Engkau dan kemuliaan nama Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Oke, selamat hari Minggu semua. Sungguh bersyukur buat hari ini diberi kesempatan untuk berbagi sama Bapak Ibu Saudara sekalian di hari ini. Oke, hari ini saya akan bahas sebuah topik, yaitu saksi pembawa kasih. Nah, kalau kita ngomongin soal pembawa kasih itu bagi saya berarti didefinisikan bahwa seseorang yang membawa kasih itu kemana-mana dan di mana-mana pun juga gitu. Di rumahmu, di tempat kerjamu, di mana kau berada, kamu membawa kasih. Dan membawa atau tidak membawa kasih itu pilihan, betul? Jadi kasih ini apakah bisa ditinggal juga? Sangat mungkin untuk ditinggal. Nggak boleh deh, kenapa kita nggak boleh kasih hari ini? Tuhan, aku lagi bad mood. Tuhan, lagi ada masalah. Tuhan, kayaknya aku nggak bisa mengasihi dia. Aku nggak bisa bawa kasih ke tempat kerja karena aku lagi ada slack, lagi ada masalah mungkin dengan rekan kerja atau mungkin dengan bos. Aku nggak bisa bawa kasih itu ke tempat kerja. Akhirnya kita pikir, ya udahlah, nggak dibawa dulu kasihnya. Nggak dibawa dulu kasihnya karena lagi bad mood. Kondisional istilahnya. Nah, kira-kira Tuhan nggak apa-apa nggak ya dengan pilihan kita untuk nggak mau kasih? Ya mungkin Tuhan juga bisa bilang ya nggak apa-apa juga sih, tapi biarlah kasihku juga kamu, aku tinggal dulu hari ini, nggak apa-apa ya. Untung Tuhan kita bukan Tuhan yang kadang-kadang moodnya bisa bagus, moodnya tidak bagus, atau mungkin juga mager misalkan, nggak boleh deh kasihnya buat umat manusia, hanya mau santai-santai dulu. Enggak, Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan kita semua prioritas. Kasihnya selalu ada untuk kita setiap saat. Oke? Nah, itu Tuhan. Saya percaya kita sebagai manusia punya kelemahan, kita sebagai manusia punya emosi juga yang saya tadi sempat bilang di awal, mungkin lagi bad mood, lagi ada masalah sehingga rasanya sulit untuk membawa kasih. Kalau kita identikan hal ini seperti ini, saya ilustrasikan biar lebih gampang tentang pembawa kasihnya, tentang seorang pembawa berita. Nah, seorang pembawa berita pasti adalah tugasnya membawa berita setiap hari. Kita mungkin melihat di TV, dia membawakan berita mungkin pagi siang sore, dia menjalankan tugasnya. Nah, tapi mungkin ya saat dia istirahat, saat dia mungkin nongkrong sama teman-temannya dan sebagainya, dia nggak selalu nyampein berita dong. Lagi nongkrong, terus berita, coba bawa berita. Mungkin masih oke lah. Nyampe rumah, orang-orang rumah bilang, ayo bawa berita ya. Dan sebagainya. Ya, tapi kenyataannya nggak mungkin ya. Ya mungkin pembawa berita juga nggak selalu membawa berita setiap saat. Selain dari pekerjaannya mungkin. Kecuali memang hobinya membawa berita ya. Tapi kalau kita ngomongin soal berita, pasti identik dengan pembawa berita. Pembawa berita, sebutlah namanya misalkan ya Michael. Pak Michael ini sebagai seorang pembawa berita, ketika ngomongin soal berita pasti kita ingat sama Pak Michael karena mungkin kita pernah lihat di TV. Kalau ngomongin berita, identik sama dia deh, dia tuh berita banget lah orang, misalkan pembawa berita banget. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pembawa kasih, mungkin ada kondisi di mana kita nggak membawa kasih, sama seperti ketika pembawa berita lagi istirahat, lagi nongkrong sama teman-temannya mungkin, atau lagi hangout, lagi liburan, mungkin nggak selalu bawa berita. Tapi sama seperti kita yang lagi memutuskan untuk nggak bawa kasih, orang sekitar kita, malah kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti yang di kepala identik satu kata, itu kasih. Pasti kita identik dengan kasih. For sure, itu pasti identik dengan kita, karena Allah adalah kasih. So, kasih seperti identitas kita, sama seperti Bapa kita di surga. Nah,
Kalau kita sadarkan hal ini, maka kita tahu bahwa kita selalu bisa untuk membawa kasih. Tapi kembali lagi itu pilihan. Betul? Tapi kalau kita tahu bahwa Bapak atau Tuhan kita selalu memilih untuk mengasihi kita, nggak pernah meninggalkan kasihnya buat kita. Dan artian dia nggak pernah tinggalin kasihnya nggak mau dibawa buat kamu dulu deh. Enggak, dia selalu bawa kasihnya kemana-mana untuk kita semua. Maka kita harusnya sadar, apa kita membawa setiap kasih kita sehari-hari, terus sebenarnya atau tidak, itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya harap kita belajar untuk hari ini, bagaimana sih untuk menjadi seorang pesaksi pembawa kasih. Nah, saya mau bahas dulu dari satu ayat dulu. Ini ayat yang kita semua udah tahu, Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya suka dengan versi bahasa Inggrisnya, yaitu di Amplified Version. Dikatakan begini, For God so greatly loved and dearly prized the world. Saya sangat suka dengan kata prize the world. Ini menggambarkan kasih yang diartikan sebagai anugerah yang merupakan hadiah bagi kita. Betul? Prize the world, hadiah. Semua orang suka hadiah. And selanjutnya lagi, that He even gave His one and only begotten Son, so that whoever believes and trusts in Him as Savior shall not perish but have eternal life. Yang membuat kita kagum dengan Tuhan adalah alasan Dia datang ke dunia adalah kasih, dan alasan utama juga Dia mati di atas kayu salib adalah kasih. Konsistensi itulah yang membuat kita harusnya sadar bahwa kasih itu besar banget buat kita. Dia selalu bawa kasih itu ketika Dia datang ke dunia, dan ketika Dia mati di atas kayu salib dan kembali ke surga, kasih selalu dibawa kemana-mana, betul nggak? Itu sudah teladan yang luar biasa kalau kita bicara soal kasih. Konsistensi luar biasa banget. Tapi kita tahu bahwa di prosesnya Tuhan Yesus juga pernah mengalami takut ketika di Taman Getsemani. Gak mudah untuk ambil keputusan dengan misinya dunia ini, karena Dia mungkin tahu apa yang akan dihadapi. Dia gentar. Dan lagi karena kasih itu, Tuhan bisa bilang, bila kehendak-Mu yang jadi, meskipun Tuhan pengen kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Dan akhirnya Tuhan selesaikan tugasnya. Dan kita tahu bahwa Tuhan struggle. Tuhan seringkali pengen mundur untuk bawa kasih itu buat kita. Nah, kita mungkin juga sama. Kita mungkin juga pengen menyerah untuk bawa kasih buat seseorang karena mungkin dia terlalu menjengkelkan. Kita kayaknya punya hubungan yang sangat buruk dan akhirnya susah untuk terbaik. Kita mungkin merasa kayak nggak bisa deh mengasihi dia. Tapi kita belajar sama-sama dari Yesus yang bilang bahwa bila kehendak-Mu yang jadi. Kita mungkin takut. Tapi di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, kita mau baca dulu di 1 Yohanes 4 ayat 17-21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan di ayat 17 dan 18 dulu ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. So, make sense kalau kita tahu bahwa kenapa Tuhan bisa mengalahkan ketakutannya, karena begitu besar kasihnya buat kita. Karena Dia bawa kasih itu. Kalau kita bawa kasih kemana-mana, harusnya kita nggak takut. Betul? Karena kalau kita nggak takut, berarti kita nggak sempurna dalam kasih. Lalu kita tidak terima kasih itu dari Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan segala hal dengan dasar kasih yang bukan dari Bapak, pasti arahnya buat diri sendiri lagi. Susah untuk membagikan ke orang lain. Nah, saya percaya bahwa ini menjadi poin pertama saya di khotbah hari ini adalah untuk mengetahui betapa besarnya kasih, betapa pentingnya kita membawa kasih sehari-hari. Kasih itu lahir dari pengalaman. Bapak Ibu, apa sih kasih sebenarnya? Kalau kita balik lagi ke definisi awal, kalau saya boleh artikan versi saya, kasih adalah sesuatu yang harusnya kita nggak terima, kita nggak layak untuk terima, tapi kita terima secara cuma-cuma sebagai hadiah. Tadi Yohanes 3:16 dikatakan prize the world, Tuhan hadiahi kita sebuah anugerah itu. Nah, karena saya tahu bahwa awalnya saya nggak layak, saya nggak pernah layak, tapi Tuhan kasih cuma-cuma, saya akan respect Tuhan, dan saya akan coba untuk selalu membawa kasih itu kemana-mana, karena saya respect sama Tuhan saya. Nah, Tuhan saya udah berikan sesuatu yang harusnya nggak layak, tapi Tuhan berikan. So, saya melakukan untuk bawa kasih itu kemana-mana. Nah, kalau ngomong soal, karena itu aku mencintai Tuhan, karena Tuhan udah kasih
anugerah itu aku jadi cinta Tuhan. Sebuah statement dari Pastor Yeri Pati Nasarani, seorang pendeta yang cukup terkenal di era sekarang. Dia pernah katakan bahwa kalau kamu cintai Tuhan, cintai yang Tuhan cintai. Jadi akhirnya kasih itu lahir dari pengalaman kita untuk selalu mencoba untuk mencintai yang Tuhan cintai. Mungkin kita kesal, kita marah dengan orang tersebut, tapi kita cintai apa yang Tuhan cintai. Kita coba melakukan hal itu. Tuhan berat banget untuk sadar bahwa dia akan mati di atas kayu salib, tapi baik lagi kasih mengalahkan segala ego. Kasih membuat dia sanggup untuk menghadapi setiap ketakutan. Nah, kalau memang ada ketakutan, kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita dalam hal kita mengasihi, Bapak Ibu jangan memutuskan untuk berhenti. Justru kita harus lanjut dan bertanya, Tuhan kehendak-Mu yang jadi buat hidupku. Karena harusnya kasih, di ayat 18 dikatakan di situ Yohanes 4, kasih itu harusnya tidak ada ketakutan dalam kasih, melenyapkan ketakutan, kasih yang sempurna, kasih dari Bapa. Dan percaya bahwa kita semua akan terima keselamatan kekal pada akhirnya. Saya percaya kasih adalah pilihan, dan kalau memang kita udah mencoba untuk mengasihi tapi orang gak mengasihi kita, itu pilihan orang. Tapi Tuhan selalu ajarkan kita, ayo kita mengasihi meskipun ada masalah, meskipun ada hal-hal struggle yang terjadi dalam hidup kita takut mungkin. Tapi kasih yang sempurna melenyapkan semua itu. Betul? Dan saya mau lanjutkan lagi di ayat 19-21 dikatakan sebagai berikut. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Betul? Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau cinta Tuhan, cinta yang Tuhan cintai. Sebuah statement yang luar biasa dari Pastor Yeri, dan kita bersama-sama dengan hal itu. Dan saya percaya Bapak Ibu untuk menjadi saksi membawa kasih, prosesnya adalah kita terima dulu kasih itu. Kita sadar dulu bahwa kasih itu begitu powerful. Dari pengalaman-pengalaman yang kita jalani dalam hidup, kita pernah mikir, wah udah gak ada harapan buat gue, udah gak ada harapan buat saya nih, udah gak ada harapan. Tapi Tuhan kasih pengharapan, Tuhan kasih anugerah. Itu membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kasihnya. Dia gak pernah buang kasih itu jauh-jauh buat kita, enggak. Dia selalu bawa kasih itu kemana-mana dan diberikan untuk kamu. Kalau kita udah sadar bahwa betapa besarnya kasih itu dan kita mau terima kasih itu, saya percaya kasih Tuhan, kalau kita mengasihi dan fokusnya terus dengan diri sendiri. Saya ragu butuh kasih dari Bapa, karena kasih dari Bapa itu ketika kita terima itu begitu meluap, kita nggak bisa tahan, kita nggak bisa tampung sendiri, kita pengen bagikan ke orang lain supaya mereka juga merasakan apa yang kita rasakan. So this love, perfect love, atau kasih yang sempurna dari Tuhan mengalah ketakutan dan selalu bisa dibagikan buat orang lain. Amin. Oke, setelah kita sadar bahwa kasih itu lahir dari pengalaman, so kalau apa sesuatu di dalam hidupmu, jangan sesali, terus berdoa minta tuntunan Tuhan, terus minta kasihnya Tuhan buat kita untuk kita mengerti. Kita menyadari betapa kasih itu begitu besar dan menjadi suatu hal yang sangat berharga. Makanya yang kedua, kita sadar bahwa menjadi saksi membawa kasih. Selain karena itu lahir dari pengalaman yang membuat kita akhirnya memutuskan untuk membawa kasih itu kemana-mana, karena Tuhan juga membawa kasih itu kemana-mana dan membawa kasih itu pada siapapun kita semua ada pada dasarnya, maka kita akan melakukan itu. Tapi kita juga butuh yang namanya dorongan. Soal kasih butuh dorongan. Nah, ada dua tipe orang yang saya pelajari soal dorongan mengasihi, atau ada dua tipe orang yang bagi saya butuh dorongan kasih. Yang pertama, si orang yang merasa sih nggak butuh kasih, merasa tidak perlu dikasihi karena ya dia nggak suka dikasihani, punya pride, punya gengsi, dan merasa semua bisa sendiri. Jadi biasanya kalau orang kayak gini biasanya harus nunggu jatuhnya dulu, nunggu ada masalah dulu baru dia sadar, oh iya, ternyata aku tuh dibandingkan dengan kebesaran Tuhan tuh nggak ada apa-apanya gitu. Aku tuh kecil banget dan Tuhan besar banget, dan dia baru sadar. Jadi ini dari pengalaman banget nih orang-orang yang seperti ini. Atau tipe yang kedua adalah tipe isi selalu merasa nggak layak. Udahlah, saya mau udah terlalu berdosa. Udahlah, saya mau udah ngapain saya mengasihi orang lain. Saya takutnya nanti jadi kayak keran kotor yang mengeluarkan air kotor-kotor aja, nanti malah jadi mengeruhkan sesama saya, jadi membuat keruh lingkungan sekitar saya. Yang penting saya nggak, saya nggak mau, saya kayaknya nggak bisa deh mengasihi. Kayaknya udah hidup saya ini udah kayak tipe orang yang udahlah, kayaknya nggak bisa deh. Susah kayaknya untuk menjadi seorang full time Christian, betul? Jadi kayak selalu merasa diri nggak layak. Padahal kita selalu bisa memilih untuk mengasihi bukan karena background kita, tapi karena pilihan-pilihan yang kita ambil.
hingga hari ini. So kalau bahas nasi yang gak lain, saya selalu ingat tentang kisah Zakheus gitu. Zakheus mencoba untuk melihat Yesus. Dikatakan di kisahnya kita bisa baca di Lukas 19. Kalau kita baca tentang kisah Zakheus ini dimulai dari ayat 1, kita tahu kisahnya sekolah minggu. Zakheus sangat kepo dengan Tuhan seperti apa sih, karena saya yakin saat itu siapa Yesus tersebar banget karena berbagai mukjizat dan pengajarannya yang luar biasa saat itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikannya sebelum ayat ini di Lukas 19 ini, kalau kita baca di perikop 18-nya, Tuhan tuh sebelum masuki kota Yeriko, dia baru aja menyembuhkan seorang yang buta. Jadi sebenarnya saya yakin itu menggembarkan, dan akhirnya Zakheus jadi, kalau istilah sekarang, kepo, pengen tahu siapa sih Yesus. Dan akhirnya berusaha untuk mencoba melihat Yesus dan naik ke atas pohon ara, dan gak disangka setelah luar biasa di Lukas 19 ayat 5 dari seorang atau dari Tuhan Yesus yang bagi saya cukup amazed. Dia berkata bahwa Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan seperti orang pada kebanyakan yang melihat fenomena tersebut, kalau istilah sekarang kayak netizen itu nyinyir, kalau istilah sekarang dia itu dikatakan, tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ya menumpang di rumah orang berdosa. Tapi hal itu justru yang membuat, kalau baca di ayat 8 sampai 10 sampai akhir dari ayat tentang Zakheus ini, akhirnya Zakheus bilang bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada kasih yang mengalir ketika akhirnya seseorang menerima kasih Yesus. Dia gak bisa tampung itu sendiri, dia pengen benar-benar cepat-cepat lakuin kasih. Tapi memang pada akhirnya selalu ada aja orang-orang yang seperti ayat 7 yang meragukan, kayak sih ini kayaknya gak mungkin deh, kok Tuhan mau sih menumpang di rumah orang berdosa, kok Tuhan mau sih melayani orang yang berdosa seperti itu. Nah, kalau seperti kisah ini saya cuma bisa bilang seperti ini. Kadang seperti ayat 7 orang selalu bilang, ini gak mungkin dia berubah. Nah, kasih butuh dorongan. Saya percaya dorongan itu lahir dari komunitas atau dari gereja. Mungkin bisa gereja kita dikenal orang, sound sistemnya bagus, fasilitasnya oke, souvenirnya bagus, pelayanan oke, dan sebagainya. Tapi apakah hal itu mendorong orang untuk mengasihi? Itu yang jadi poin. Mendorong orang untuk datang ke gereja mungkin ya. Orang jadi pengen datang ke gereja untuk nikmati berbagai fasilitas dan apa yang didengar dari orang. Tapi apakah hal itu mendorong orang untuk jadi mengasihi? Belum tentu. So hari ini saya percaya gereja bisa jadi saluran berkat untuk mendorong, untuk setiap orang mengasihi, bukan hanya sesama umat gereja, tapi pada semua orang. Banyak untuk mengasihi sama seperti Yesus mengasihi Zakheus contohnya. Ya, orang lihat berdosa dan gak layak, tapi Tuhan mau kasih dia. So hari ini mungkin kita selalu adalah tipe orang yang mungkin tergolong si selalu merasa tidak layak, atau si gak butuh kasih mungkin, yang saya sampaikan di awal tadi, si gak butuh kasih. Lalu kita percaya bahwa hari ini kasih Tuhan itu besar banget, dan kita selalu punya opsi untuk menerima itu dan menyalurkan itu. Sekali lagi, kalau kita udah terima kasih dari Bapa, itu seperti kasih yang mengalir begitu deras, kita gak bisa tahan sendiri. Rasanya kita mau langsung bagikan buat orang lain. Tapi hari ini kita mau sama belajar satu hal, itu adalah pilihan kita masing-masing. Tuhan gak memaksa, tapi Tuhan selalu mengingatkan kita dengan Roh Kudus bahwa kasih besar banget, dan kamu selalu bisa jadi saksi membawa kasih siapapun kamu. Itu dengan pilihanmu hari ini. Dari pengalaman yang kamu alami, kamu akan mengalami betapa besarnya Tuhan. So jangan bersungut-sungut, jangan jadi mengeluh karena apa yang terjadi. Justru minta, tanya, Tuhan maksudnya apa ya ini? Tuhan, bentuk kasih-Mu tuh dalam hal ini apa yang ingin kau belajar, apa yang harus aku lakukan? Bahwa aku tuh mengenal lagi rencana-Mu dan kasih-Mu buat hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku mengasihi orang itu? Bagaimana aku jengkel sama orang itu? Bagaimana aku mengasihi dia? Tuhan, aku gak bisa. Aku canggung. Aku gak bisa kayaknya ngomong. Tidak, aku gak terbiasa Tuhan. Tanya, minta tuntunan, minta pembinaan. Dan selalu cari komunitas yang mendorongmu, orang sekitarmu, pertemananmu yang selalu bisa mendorongmu untuk mengasihi sesama. Karena kasih selalu butuh dorongan ketika kamu down. Ada orang yang selalu support dan dorong kamu. Itu orang-orang yang selalu ada setiap saat buat kamu. Cari orang-orang itu, terus buka diri dan belajar untuk mengasihi, bukan hanya untuk sesama umat gereja atau eksklusif saja, tapi kasih semua orang, belajar. Karena itu yang Yesus lakukan, dan kita mau sama-sama serupa dan menjadikan Yesus teladan dalam hal saksi, pembawa kasih. Yuk Bapak Ibu, kita mau sama-sama mengasihi yang Tuhan kasihi, betul? Mereka membutuhkan kita. Tuhan lebih sayang
kita semua dibandingkan egonya untuk kalau bisa nggak deh Tuhan, nggak mati di atas kayu salib, nggak deh Tuhan kalau bisa cawannya berlalu, tapi Tuhan ketakutan egonya dikalahkan sama namanya kasihnya yang begitu besar, sehingga akhirnya kita selalu jadi prioritasnya. Bapak Ibu, apakah pernah berpikir Tuhan Yesus pernah kesal sama kita dengan tindakan-tindakan kita? Betul? Kita mungkin pernah berdosa, mengulangi kesalahan mungkin dan sebagainya yang menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi. Nah itulah Tuhan adalah kasih. Dan kita sebagai pembawa kasih akan selalu identik dengan kasih. So, apakah mau membawa kasih itu kemana-mana atau tidak, itu pilihan kamu. Tapi saya harap hari ini menjadi sebuah pertimbangan dan pelajaran baru untuk kita sama-sama sekali lagi mengasihi yang Tuhan kasihi dan menjadi pembawa kasih di dunia. Sekali lagi, they wait for us. Orang-orang yang pengen dikasih itu, orang-orang yang butuh dikasih itu banyak, seperti Zakheus nih, yang menunggu di pohon ara. Dia menunggu engkau untuk menjadi saksi pembawa kasih buat mereka. So, tunggu apa lagi? Yuk, kita bersama-sama bawa kasih itu dan rangkul mereka, melakukan hal yang terbaik buat mereka dengan alasan kasih. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Tuhan, bersyukur, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa hari ini kami dibentuk, diajarkan untuk menjadi seorang pembawa kasih, saksi pembawa kasih-Mu. Kami tahu seringkali kami merasa nggak layak, tapi kami percaya Engkau yang layakkan. Dan hari kami belajar bahwa kasih lahir dari pengalaman. So, bekerjalah Bapa. Dari setiap pengalaman kami, ajar kami untuk semakin kepo dengan Engkau, semakin kepo dan pengen tahu dengan rencana buat hidup kami. Dan bila Engkau yang terus mengarahkan kami untuk menjadi seorang saksi membawa kasih itu kemana-mana. Dan kami tahu mungkin kasih butuh dorongan anak-anak kami, mungkin emosian, kami bad mood, kami merasa jengkel sama orang sehingga kami itu membatasi kami mengasihi dia. Tapi kami percaya bila ada komunitas gereja ataupun juga orang sekitar kami yang Kau taruhkan dalam hidup kami untuk menjadi seorang pendorong yang Kau pakai untuk mendorong kami untuk mengasihi sama kami. Kami tahu segala-galanya telah Kau sediakan buat kami dan kami memilih pilihan terbaik. Terima kasih buat firman ini, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bila ini jadi sebuah firman yang bertumbuh berkali-kali buat hidup kami dan kami nggak dengarkan tapi renungkan dan melakukan. Terima kasih sekali, kami bersyukur dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.